3. Karakter menentukan masa depan. Sekali lagi lebih mantap. 1, 2, 3. Karakter menentukan masa depan. Katakan amin. Amin. Ya. Perbaiki karakter kita dari sekarang supaya hari esok dahsyat. Amin. Amin. Jangan tunggu 5 tahun lagi baru kau bergerak terlambat. Apa yang kita nikmati hari ini sesungguhnya adalah hasil daripada apa yang sudah kita kerjakan di sebulan lalu, seminggu lalu, sehari lalu, dan sebagainya. Ya, jadi semakin matang, semakin baik kita mempersiapkan diri, semakin cepat prosesnya. Saya rasa promosi itu kan juga akan datang semakin cepat. Kalau kita menghadapi ujian, teguran, persoalan, lalu kita ngambek, kita berputar hanya di situ saja, tidak mau dewasa, tersinggung, marah, lari dari panggilan Tuhan, tidak akan bisa bertemu dengan cepat. Maka yang seharusnya berkat yang sudah Tuhan targetkan 5 tahun ke depan kau akan jadi luar biasa, akhirnya panjang. Yang harusnya cuma 1 bulan, jadinya 40 tahun. Ya, karena karakter masih rusak. Akhirnya padang gurun datang terus. Ya kan? Kenapa mereka jalan kaki 40 tahun? Karakter belum benar. Ya, haus sedikit. Kenapa kau bawa kami untuk mati kehausan di padang gurun sini? Kalau kami di Mesir gak akan mati kehausan. Asal lapar sedikit, tak biasa. Perlu jadi Tuhan. Asal lapar sedikit Tuhan. Tuh, tetangga gak pernah gereja, kok kaya dia. Kok makan terus gacoan dia. Nah saya sudah sungguh-sungguh gak pernah kegacauan. Udah gak apa-apa. Oh, kita akan banyak protes dan kita akan marah. Israel bilang, kenapa kau bawa kami untuk mati kelaparan di sini? Ada bawang prei yang jauh lebih enak di sana. Kenapa kau bawa kami mati di sini? Hah? Lapar sedikit marah. Ya, ketika lapar sedikit marah, Tuhan bilang, berjalan terus kakak. Ya, yang harusnya sudah cepat sampai, jalan lagi 2 tahun. Sekali mengomel, Tuhan bilang bagus, 2 tahun lagi ku tambah. Pokoknya 2 tahun lagi ku tambah, sadar-sadar 40 tahun. Meskipun 40 tahun tetap dalam anugerah. Karena apa? Sendal gak putus. Ya kan? Tetap kuat. Waktu dingin gak apa-apa, ada tiang api. Menyala terang dia di situ. Apalagi kau lihat api besar yang sebesar itu, ya. Malam-malam dingin seperti apapun, tenang. Ada penyertaan. Ya, ketika panas terik, teriknya padang gurun timur tengah tuh kayak apa sih? Ya, seterik itu tenang, ada tiang awal. Dalam penyertaan Tuhan, tapi tetap aja lama. Saya mau bilang hari ini kalau karaktermu masih kurang mantap, dengar, tetap aja lama. Walaupun ada penyertaan, tapi akan lama kau berputar-putar di sini. Oleh sebab itu saya tergerak hari ini. Bagaimana supaya proses kita dipercepat? Bagaimana supaya kita mantap dan Tuhan bisa pakai kita di masa muda kita, bersinar muda-muda, menyala muda-muda. Ya kan? Jangan tunggu sampai rambut putih, uban-uban dulu baru jadi hamba Tuhan, gembala luar biasa. No, mulai sekarang. Kita semua yang ada di sini, bukan saja baju-baju hitam. Ya, semua yang ada di sini kita akan hari esok kita jauh akan lebih baik. Karena apa? Perbaiki karakter. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karakter menentukan masa depan. Amsal 22 ayat 1. Baca sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Siapa yang menganut paham ini? Bukankah lagi perang begini emas dan perak lagi naik harga? Ya, malah dalam pembuatan disuruh nggak usah invest dimanapun, investlah ke emas dan perak, gitu ya. Karena mereka berdua ini yang sedang naik. Jadi kita mau fokus di mana? Saya mau bilang dengar hari ini, nama baik itu ditentukan oleh karakter. Amin. Amin. Sudah, waktu kau mati, bersyukur kalau ada warisan, bisa dinikmati. Tapi karena warisan itu yang bikin anak cucu berantem sampai bunuh-bunuhan, dan itu tidak kekal, tapi nama baik. Mau lihat orang baik semasa hidupnya,
karakternya mantap atau enggak, itu lihat di rumah duka. Kalau banyak yang datang ngelayat, banyak yang menangis di situ, oh mantap, dia ada semasa hidup luar biasa. Dan saya mau bilang nama baik itu jauh lebih hebat daripada investasi emas dan perak. Kalau hari ini udah nggak ada uang, nggak bisa investasi emas dan perak, ditambah karakter makin hari makin jelek, apa kabar besok? Iya kan? Maka aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, mati di luar duka. Iya kan? Jadi nggak apa-apa, nggak kaya-kaya amat, nggak apa-apa nggak punya Alphard datang ke gereja, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Tadi saya Rini udah pimpin pujian luar biasa, Bapak Stevi pakai acara datang di samping saya lagi, ini uang kurang mau bayar ruangan, sudah biasa saja, angkat tangan menyembah, gak usah ngomong tentang itu, menyembah nanti ada mujizat, nggak apa-apa nggak kaya. Ya kan, nggak sewa mall untuk ibadah, nggak apa-apa. Yang penting nama baik, karaktermu mantap. Amin. Dan ketika karaktermu dimantapkan mulai dari hari ini, masa depanmu luar biasa. Jadi udah nggak usah terlalu fokus cari harta. Hiduplah sebaik-baiknya. Oke? Nah, banyak orang berpikir next. Nah, kita agak cepat saja. Semoga. Banyak orang pikir masa depan ditentukan oleh 3 hal ini. Mungkin ada banyak yang lebih lagi ya, kepintaran. Jadi semua orang pengen smart, pintar. Kamu bicara dengan siapa pun orang suka lihat dan perhatikan lawan bicara ini pintar nggak? Iya nggak? Kalau lawan bicara nggak pintar, ya dimainkan sesuka hati. Ya kita suka, kalau orang Indonesia Timur buta huruf ya. Kalau lihat lawan bicara buta huruf, kadang suka dikibulin, gitu ya. Jadi memang harus pintar. Jadi semua orang harus gali potensinya. Ya. Jangan sekarang kamu merasa kamu sudah paling pintar. Semua orang wajib dalam hidup ini. Hidup adalah tentang belajar. Setiap orang harus belajar. Dan gak usah terlalu banyak scroll. Sebab apa yang scroll? Kita kalau scroll, apa yang kita lihat ternyata itu yang membentuk kita punya mindset, membentuk kita punya kekuatan iman, membentuk kita punya selera dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah kalau Anda scroll, tapi pastikan di dalam scroll itu seberapa banyak ayat firman Tuhan juga yang kau baca. Dan ada hal-hal menarik yang kau bisa dapat di dalam sana. Amin? Amin. Jadi pintar itu bagus. Kalau masa depan mau luar biasa memang harus pintar, ya kan? Belajar, ya. Nah, pendidikan itu juga penting untuk masa depan. Oleh sebab itu bapaknya Rini merelakan dia jauh-jauh dari Tobelo datang ke sini. Jadi minggu lalu statusnya ingat Tobelo, lalu saya tulis siu Tobelo paling jauh. Ya. Nah, karena bapaknya pengen ya dia berpendidikan. Kalau ada STH di belakang kan, luar biasa ya. Kedepannya dia bisa jadi gembala seperti Ibu Heni, bisa lebih dahsyat dari Ibu Heni. Haleluya. Amin. Kecil sekali. Amin. Ya sebenarnya cepat mau dapat kayak itu. Kasih dia sedikit lama. Ya. Nah, pendidikan penting. Sekarang uang sekolah mahal. Ya, keren-keren ini nanti kalau menikah anak satu saja. Dua paling banyak, jangan terlalu banyak. Ya, dengar. Dulu orang tua bilang banyak anak banyak rezeki. Ya, tetangga saya juga bilang begitu. Bu Geni, kamu sih anaknya cuma satu. Maksudnya satu aja saya pusing. Gimana 2 dan 3 dan 4? Sekarang banyak anak, banyak AJP. Ya, tapi dunia sekarang pendidikan mahal. Semua orang tua berlomba-lomba, semahal-mahalnya itu pendidikan. Kita berlomba kasih yang terbaik untuk anak kita karena kita pikir supaya masa depannya luar biasa. Jadi kita investasi, bayar susah-susah Bapak Stevi kerja. Yang penting Jeden harus sekolahnya bagus, ya. Riko harus kuliahnya yang bagus. Semua ingin berpendidikan begitu karena kita rindu melalui pendidikan itu masa depan kita jauh lebih bagus. Lalu kesempatan. Sudah pendidikan tinggi-tinggi tapi kalau nggak ada kesempatan sama saja. Di Indonesia menganut
sistem kepercayaan ordal. Tahu nggak apa itu ordal? Orang dalam. Pintar macam apa, status panjang-panjang di belakang sampai kertas nggak cukup, ya tetap aja nggak ada orang dalam kan susah, gitu kan? Ya, semakin banyak orang dalam, pintu-pintu kesempatan semakin dibukakan. Jadi orang berpikir ketika kita punya banyak kesempatan, maka masa depan kita akan lebih dahsyat. Begitu kan? Karena ada banyak bantuan. Tapi ternyata hari ini firman Tuhan ajarkan kita, semua itu penting, tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu karakter. Karena karakterlah modal utama yang menentukan masa depan. Talenta bisa membukakan pintu, tapi karakterlah yang membuat kita tetap bertahan di dalamnya. Jadi talenta yang membukakan pintu. Saya ketemu dengan kakak Abner, padahal dulu saya sering ke Agathos tapi tidak pernah ketemu. Sekalinya ketemu karena dia punya talenta luar biasa main keyboard. Hal yang tidak bisa Ibu Heni lakukan, sengaja supaya Siti bangun. Hal yang tidak bisa Ibu Heni lakukan itu main keyboard, dan Abner bisa. Mainnya bagus, gitu kan? Itu talentanya. Masing-masing ada talenta dia ya. Tapi lebih bagus kalau talentamu banyak. Jadi banyak belajar. Harusnya kau bisa semua hal, ya kan? Tadi waktu cerita-cerita saya bilang, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan tuh kau harus bisa semua hal. WL kadang-kadang saya WL-nya, ya kan? Singer kurang lengkap, saya singernya walaupun di kursi, ya kan? Nggak bisa apa? Hah? Saya berapa minggu lalu, berapa bulan lalu ya, WL, habis WL, khotbah. Habis khotbah doa syafaat. Saya bilang sedikit lagi saya yang turun lagi kolekte. Ya kan? Semua harus bisa. Ya, talenta itu membuka kesempatan, membawa kita, mempromosikan kita pesan kepada. Tapi dengar, ketika sudah masuk dan dipercayakan karena kau punya talenta, yang menentukan kau lama atau tidak, karakter. Mengerti? Jadi dengan segala talenta yang kau punya, semakin besar talenta kamu, menarik mata semua orang fokus untuk pandang kamu. Dan semakin banyak mata yang memperhatikan kamu, titik krusialmu, kau sedang berada di ujung tanduk. Ketika karaktermu rusak sedikit saja, semua mata, semua tangan yang tadinya tepuk tangan bilang hebat, luar biasa, bisa balik dan bilang, ternyata dia begini. Jadi ternyata talenta itu bukan pintu kesempatan, tapi karakterlah yang menentukan kau aman di posisimu atau enggak. Bahkan karakter yang akan menunjang kamu punya talenta makin besar, makin dipercayakan. Amin. Amin. Yang orang lihat, sekarang orang suka bilang pendeta kok begitu, pendeta kok selingkuh, pendeta kok pencuri uang gereja, mata duitan, sedikit-sedikit perpuluhan. Saya kalau orang tanya ibu kerjanya, mau bilang pendeta tuh kayak malu gitu. Apalagi bawa logo ini, ya kan? Karena kayak langsung orang banyak yang bilang pendeta ini mata duitan. No, di sini saya tidak pernah khotbah tentang itu, tidak pernah menyinggung tentang itu, tidak pernah meminta di siapapun tentang itu. Kalau saudara ikut saya bertahun-tahun, saudara akan lihat sendiri. Tapi sampai hari ini kami tetap jalan dan luar biasa. Amin. Amin. Ya, meskipun terseok-seok tinggal lah setiap yang seok sendiri. Ya, jadi perbaiki karakter. Amin. Ya, punya talenta semakin banyak, karakternya harus semakin luar biasa. Amin. Ya, ayo pikir, kamu punya talenta berapa? Aturan karaktermu harus lebih luar biasa. Ya, jangan talenta cuma satu, ya. Cuma bisa main keyboard, ya, tapi tidak mau doa, karakter gak benar, ya, bisa bahaya. Lama-lama sudah kau tidak layak dipakai. Nah, itu kan bahaya, iya kan? Jadi pokoknya talenta bagus, karakter bagus. Nah, itu yang luar biasa. Karakter adalah siapa kita saat tidak ada mata yang melihat. Jadi jangan cuma takut Ibu Heni, nanti lihat saya terus gimana? Mau bikin dosa, takut Bu Heni, jangan takut sama saya, ya? Ya mungkin saya akan marah sedikit orang
Tapi orang saya akan veto sedikit ya, cuma sedikit saja, tidak panjang, ya kan? Tapi takutlah sama Tuhan yang menilai. Karakter adalah siapa kita saat tidak ada yang melihat. Ya, jadi di tempat gelap, oh Tuhan, ku serahkan suamiku yang lihat dia ada ngapain di hotel sana. Itu kan yang lebih keren. Tapi saya tahu karakternya luar biasa. Ya kan? Jadi walaupun mata Ibu Henny tidak melihat, tenang. Yang penting karakternya mantap. Ya, sebelum kerja bos tanya ulang-ulang begitu. Bu Henny siap. Pasti lihat tuh bening-bening loh setiap malam, setiap hari. Mau bening kah, mau bening asam, terserah. Bapak, saya tahu karakternya benar. Biasa kali. Ya, tolong jangan terbang dulu Bapak. Buktikan karaktermu. Oke, mengapa karakter berperan dalam menentukan masa depan? Next, yang pertama, karakter adalah fondasi kehidupan. Matius 7 ayat 24-25. Orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Artinya hidup yang kuat dibangun di atas dasar yang benar. Karakter adalah batu itu. Ya. Jadi kenapa karakter menentukan masa depan yang luar biasa? Masa depanmu akan luar biasa kalau dibangun di atas dasar yang benar. Amin. Nah, karakter itu batu itu. Fondasinya. Kalau karakternya amit-amit, ya, bagaimana masa depan akan luar biasa. Nah, kalau lihat rumah yang situ cari, tidak tahu rumah siapa, dibangun di atas batu besar begini. Nah, batu itulah karakternya, ya kan? Dia cari, saya paling bangga dengan dia cari gambar ini kan. Persis lihat gambar langsung melek. Oh, karakter harus lebih besar dari rumah. Karakter batu itu harus jauh lebih besar daripada nanti berkat yang Tuhan kasih di atas. Dengar, kamu bisa jatuh bahkan dengan berkatmu. Orang banyak jatuh ketika mereka sedang diberkati. Karena apa? Karakter gak siap. Waktu lagi banyak perhatian dari Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, uang lagi banyak-banyak, di situ orang jatuh. Jadi kalau hari ini uang belum banyak gak apa-apa, karena Tuhan sedang membentuk karaktermu supaya besok ketika uangmu banyak kau tidak jatuh dengan uang itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Kau lihat kalau lihat Salomo belum pernah lihat. Tahu Salomo? Belum tahu, mau kenalan dulu. Tahu Salomo nggak? Tahu. Hei, coba Pak, jawab yang mantap ya. Jangan ngantuk ya. Tahu Salomo nggak? Nah, udah baca kan tentang Salomo? Salomo tuh orangnya luar biasa. Ya, nggak mata duitan dia, nggak minta kaya dia. Ya, sekarang kalau orang tanya minta apa, semua orang langsung minta uang. Ya kan? Kalau punya uang semua yang lain bisa ikut dari belakang. Waktu Tuhan tanya Salomo nggak minta uang dia, minta hikmat. Tetapi dengan semua hikmat yang Tuhan kasih, justru di situlah dia jatuh. Karakter yang menjatuhkan dia. Ya, jadi dia tidak mata duitan, tapi mata keranjang. Ya, nggak mata duitan, tapi mata keranjang. Ketika karakternya nggak benar, lagi diberkati, justru di situlah dia jatuh. Semua istri-istri yang bagi dia. Jadi kenapa waktu itu dia kawin banyak? Ya, semua raja-raja yang ada di sekitar daerah kekuasaan dia, anaknya dia nikahin semua. Supaya apa? Besan kan sama bapak-bapaknya. Maka semua daerah-daerah yang dipimpin oleh bapak-bapaknya diambil semua sama dia. Siapa yang lebih hebat daripada Salomo? Ya. Tetapi ketika mereka semua datang, gadis-gadis cantik-cantik itu, anak-anak raja itu, dia datang kan bawa patungnya, ya kan? Dia datang dengan dewa-dewanya, dewi-dewinya, ya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehebat apapun laki-laki tetap dengan istri. Muka sangar-sangar, dengar, istri kau di rumah pas dia bilang iya. Mau bikin apa saja, tetap. Simpson yang paling hebat jatuh sama Delila. Ya kan? Di rumah mam tua kalau
bisik di sini tamat. Ya. Kalau Bapak tua tidak ikut, tamatlah sudah Alkisah kami. Ya kan? Nah, saudara, ketika semua istri-istrinya yang menyukakan hatinya, mereka menarik hatinya untuk lebih condong kepada Allah, Allah yang disembah oleh istri-istri. Disitulah Tuhan dituakan, dan Tuhan paling tidak suka ketika dia dibuang. Jadi karakter adalah fondasi utama. Mau banyak diberkati, perbaiki karaktermu dari sekarang. Jangan mata keranjang, mata duitan, dan mata-mata. Jadilah anak Tuhan yang sejati. Amin. Saya tidak marah Bapak Ibu, senyum ya. Lihat saya mata besar, memang mata saya besar. Jangan saudara lihat saya kayak tegang begitu. Perbaiki karakter. Amin ya. Karena itulah dasarnya. Tanpa karakter mudah jatuh saat masalah datang, mudah goyah oleh godaan. Contoh Yusuf, ya, dia tetap benar ketika Tante Poti datang. Waktu Tante Poti lari mendekat, Yusuf lari menjauh. Karakter dasarnya sudah matang. Amin. Coba abis ini kalian bikin tayangan sedikit di Mangga Besar, di Tante Poti full di Mangga Besar. Ya, apa kalian lari mendekat, apa lari menjauh? Karena karakter dia diangkat jadi penguasa di Mesir. Jadi sebenarnya Tante Poti pun itu bagian dari cara Tuhan. Tuhan kasih maju dia dulu, Tante kau maju duluan. Ya, apakah Yusuf tahan uji melihat kamu? Yusuf tahan uji. Ya, oh Tuhan, karakternya benar. Ya, kalau sudah lulus di bagian perempuan, sekarang lulus dia mau cari. Kalau begitu di tempat yang lain. Coba kalau dia ditaruh di penjara, masih setia nggak sama aku? Kasih masuk dijebloskan, dikasih yang paling ujian-ujian hidup yang paling mengerikan, kita rasa-rasanya ada di lembah bayang-bayang maut. Ya, tapi di sana pun Tuhan lihat, oh tetap roh Allah ada padanya. Di mana saja dia ada, karena dasarnya memang sudah beres, semuanya beres. Jadi ketika dia sudah bicara dengan juru minum raja, Tuhan bilang, tinggal juru minum ini dia lepas begitu. Kita mau lihat, ya, semakin ulur-ulur waktu, apakah karakternya masih tetap benar? Orang kan begitu, tadinya setia, ya, tapi kayaknya dia nggak pantas kita setia untuk dia. Oh, haleluya. Kalau gitu kita keluar, kita pindah saja, ya. Rasa-rasanya kita pindah sudah, begitu, nggak pantas. Tapi dengar, ketika dia bisa bertahan, karakternya benar, dia tahu itu bagian dari cara Tuhan melatih dia. Lulus ujian, keluar dari penjara, Perdana Menteri Ekonomi. Sekarang kita punya nama siapa? Pak? Kau tidak tahu Menteri Ekonomi? Menteri yang luar biasa, kita punya kebanggaan. Nggak tahu? Wah, nonton dong. Kita harus doakan, kita punya Bapak Menteri yang luar biasa mengatur uang-uang ini supaya semuanya baik adanya. Ya kan? Keluar dari penjara biasa, tapi nggak boleh jadi menteri. Ya, tapi dia keluar penjara langsung Tuhan angkat. Karena apa? Sudah lulus, karakternya udah benar. Mau masa depanmu indah, karakter harus dari sekarang mantap. Amin ya. Karena orang kan cari-cari yang pintar-pintar banget. Ya, tapi orang ingat-ingat, kayaknya dia itu baik, dia setia, kayaknya bisa dipercaya, ya, bisa diangkat. Ada orang yang mulai dari OB, tapi karena bisa dipercaya, setia, diangkat bisa sampai manajer, ya kan? Padahal ada banyak orang lain yang jauh lebih hebat, tapi karakter yang menentukan, karakter itu dasar. Mau masa depan mantap, dan sekarang harus berubah. Tersinggung, iri-iri hati, culas-culas, gampang-gampang itu buang semua, jauh-jauh buang. Ya, itu batu sandungan, bukan batu dasar ini. Itu batu sandungan. Next, yang kedua, saudara bisa tangkap sampai di sini. Oh, aplikasinya. Sampai di sini saudara paham? Amin, harus cepat supaya saya cepat selesai. Oke, aplikasinya belajar jujur dalam hal kecil. Ya, gak usah pikir yang besar-besar.
di hal-hal kecil dulu jujur. Amin. Ya, jujur. Ya, itu persis kalau jujur bicara untuk diri, bilang ini batu nih, ini dasar. Besok lusa saya akan pegang uang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Jadi sekarang nih baru dapat 4 juta, saya harus jujur. Ya, saya harus sungguh-sungguh saya kelola dengan baik, saya memantapkan, saya tidak cinta akan uang. Lalu ketika nanti besok lusa Tuhan kasih 40 juta, melimpah. Tapi kalau 4 juta dan kita bilang 4 juta, persis Brimo, selesai. Masuk ke numpang lewat langsung selesai. Kita marah kecewa dengan Tuhan, gak mau kasih persembahan. Aku aja kurang, apalagi mau kasih persembahan, apalagi perpuluhan, ya. Maka Tuhan mau, dia belum cukup, kasihan. So kasih 4 juta tuh lumayan, tapi belum cukup, sudah saya kasih turun 3 juta. Iya kan? Kalau orang cukupkan diri dengan apa yang ada sekarang, Tuhan kasih banyak, besok lusa udah lebih. Tapi kalau tidak mampu mencukupkan diri dengan bukan cuma 4 juta, 4 juta tidak cukup, kita marah sama Tuhan, 40 juta Tuhan kasih juga nggak akan cukup. Ya kan? Maka Siti naik gaji juga tetap nggak cukup kan? 400 juta pun nggak akan cukup, 4 miliar pun kita akan bilang kurang Tuhan. Coba 5 kek. Kalau 5 bisa beli ruangan ini mungkin. Kok cuma 4 gitu toh? Nah, jadi belajar jujur dalam hal kecil. Setia walaupun tidak ada yang melihat. Jadi gak usah cari muka. Nanti kalau ada Ibu Heni, kalau ada Bapak Dedi, nanti kalau ada Ibu Dina, nanti kalau ada siapa begitu, baru kita tampil yang luar biasa. Gak usah setia, gak usah manusia lihat, gak usah manusia puji. Dia puji hari ini, besok dia jatuh. Jadi gak usah cari kesenangan untuk dipuji-puji manusia. Amin. Karena semua manusia itu pada dasarnya tidak setia. Amin. Setia. Jadi kita nih harus belajar untuk setia, walaupun gak ada yang lihat gak apa-apa. Kerja aja bagian kita. Amin. 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 Pilih yang benar walau sulit, ya. Benar-benar aja. Walaupun kayaknya kalau benar-benar terus kayaknya kurang mantap, belok sedikit. Jangan, harus benar walaupun sulit. Ya, itu aplikasinya, itu dasar utama. Oke. Yang kedua, ya, mengapa karakter membuat masa depan kita luar biasa? Yang kedua, Karakter menentukan kepercayaan. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dunia dan Tuhan sama-sama cari orang yang bisa dipercaya. ya, jadi bukan Tuhan saja yang cari orang yang bisa dipercaya, dunia juga. Bos juga, dia bukan cari yang pintar bagaimana, dia cari yang bisa dipercaya. Ya, mau jadi sekretari, mau jadi bendahara, ya, harus cari yang bisa dipercaya. Iya dong. Kita mau tentukan sampai menjadi bendahara kan kita pikir ya, oh ini track recordnya bagus. Nah itu baru kita percayakan supaya kita pulang bisa tidur nyenyak. Jangan sampai besok pun sekarang semua orang gak bisa dipercaya. Nah kalian baca berita nggak? 28 miliar uang gereja dicuri, dihilangkan sama orang bank, disimpan di bank, itu pun ditilang. Kalau pencuri 1 juta masih bisa diampuni, ya. Pencuri sampai 28 miliar habis uang gereja, jemaat semua menangis, pergi demo ke sana. Nah, bank aja udah nggak bisa dipercaya. Ya, tepat. Ya, kita mempercayakan uang kita di bank karena apa? Kita tahu itu tempat teraman untuk menyimpan uang. Karena dipikir nanti kalau di rumah, kalau tetangga piara tuyul kan bahaya. Ya, kita pikir-pikir celengan, Ibu Heni pencelengan di rumah, tulisannya besar, target 50 juta. Tidak pernah 50 juta sampai hari ini. Ya kan? Baru 500.000 besok udah dibuka lagi. Ya, nanti ada tuyul datang ambil bagaimana? Taruh di bank. Tapi kita bisa lihat banyak orang uang hilang di bank. Betapa susah mencari yang dipercaya. Ya kan, mencari pasangan, lihat dulu dia bisa dipercaya enggak? Ya, coba coba tes dia sedikit, lihat bisa dipercaya kak. Ya, jangan sampai jadi kalau pacaran tuh buka mata. Perkataan cinta memang buta itu tidak boleh berlaku sama kalian semua di sini ya.
Tidak ada cinta buta di sini. Buka mata, tidak boleh buta. Ya kan? Lihat baik-baik. Jangan sampai kau sudah nikah, kita sudah sibuk seharian, Ibu Heni berkati dengan luar biasa. 2 tahun kemudian kau datang meminta cerai. Karena dia ternyata nggak bisa dipercaya, Bu. Terlambat, tidak ada tiket pulang, tidak ada putar balik di pernikahan. Jadi pilih yang benar, buka mata ya, bangun, ngelek kalau pilih cowok atau cewek. Harus cari yang bisa dipercaya. Tanpa karakter orang tidak percaya, kesempatan hilang, ya kan? Jadi karakter harus benar. Dengan karakter mudah dipromosikan, ya, dipercayakan hal-hal besar. Kalau kecil aja udah mantap, Tuhan kasih hal. Apa bos juga bisa percaya untuk hal-hal besar. Daud setia menggembalakan domba, mulai domba dulu, ya kan? Domba dulu. Kalau saya jadi Daud waktu itu ngapain gue untuk lihat domba? Cuma gue ikut kakak-kakak gue ke medan peperangan. Kan di sana lebih maco gitu loh, ya kan? Lebih luar biasa, gue bisa lihat di sana, oh berperang itu kan lebih keren gitu. Tapi ternyata dia dengan setia, kepercayaan bapaknya, dia jaga itu semua dengan baik. Kalau ada singa yang datang untuk menerkam itu domba, oh dia jaga. Dan Tuhan lihat, domba aja dijaga. Apalagi umatku, ya kan? Maka Tuhan angkatnya mulai dari gembala ternak, pindah jadi gembala yang luar biasa untuk umat yang dikasihi Tuhan. Jadi sekarang nggak apa-apa, masih kerja yang biasa-biasa, masih mulai dari singa, ya naik WL, baru khotbah, kan? Nah nanti semua dekat naik satu level lagi, nanti mau khotbah. Amin. Ya sudah ada jadwal yang udah dipikir-pikirkan. Ya, Kakak Gigi juga sungguh-sungguh ya. Dari Singer nanti naik WL, hanya Siti saja yang kucuk-kucuk datang khotbah. Tidak pakai Singer dan tidak pakai WL. Ya, nah dia bukan jalur orang dalam, bukan, ya, tapi sudah teruji dari karakter. Jangan kalian lihat dia sekarang langsung luar biasa, jangan. Lihat tuh dari 5-6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ya kan? Di saat Ibu Heni belum ketemu dengan Kakak Amner, kasihan saya lihat dia. Setiap hari Jumat, untung waktu itu kampus masih dekat ya. Ini kan dia kecil kan, tapi dia punya tas ransel itu lebih besar daripada dia. Di dalamnya muat 2 pasang baju, tambah 1 pasang baju gereja, dan sepatu gereja, dan Alkitab yang besar sekali, dan peralatan mandi, dan dia harus pergi sampai ke Cakung. Kalau kalian tahu di Cakung, 5 tahun dia tidur di kursi begini, kayak Jaden tidur tuh. 5 tahun Siti tidur di kursi. Ya, jadi Tuhan sayang, dari 5 tahun yang luar biasa, sekarang gaji 5 juta. Iya kan? Dan Tuhan angkat, karena apa? Tuhan kasihan juga sudah 5 tahun tidur di sini. Kalau saya datang, Siti kenapa kau bawa Alkitab setebal ini? Siti bilang, ibu itu bantal saya. Oh, kamu mimpi aku, ya tidur tiba-tiba mimpi suruh naik sorga, ya. Nah itu semua karena sudah bayar harga lama. Jadi dulu untung dia ada sama Eric dan sama Michael, kakak Michel. Jadi kalau mereka bertiga jalan tuh, aduh kasihan saya lihat anak-anak yang luar biasa. Mereka tinggal di sekarang nih udah senang mereka tinggal sama ibu. Ibu bikin semuanya, dia bahagia. Dulu kakak Siti, ya aduh kasihan, nggak tahu dia udah makan apa belum. Mereka sampai 3 hari. Kadang Ibu Heni ada di luar atau di mana. Ibu Heni selalu WA ke orang-orang gereja. Kalian tuh ya datang ibadah puji Tuhan tuh, datang pasti datang angkat tangan haleluya haleluya itu. Karena orang-orang setia di bawah tuh mereka udah sapu ruangan, udah ngepel, udah bikin harum. Mereka cuci piring-piring yang kalian makan tuh, setidaknya pulang kalian kasih 20.000 ya. Setidaknya pulang kalian sayang tuh anak-anak supaya mereka luar biasa ya. Nah saya ingat ini anak-anak udah makan atau belum ya. Kasihan saya tidak manjakan mereka. Dari dulu tuh mereka dapat uang, kayak saya cuma kasih 40.000 deh untuk ongkos mereka pulang balik. Tapi tidak pernah mereka tidak datang karena alasan apapun. Siti tidak pernah absen sekalipun, tidak pernah. Dia luar biasa.
Sekarang saya lihat kakak Rini juga, I love you. Dan semoga kakak Gege juga dahsyat. Ya amin ya. Sama-sama luar biasa. Jadi sekarang gak usah sibuk dengan TikTok dulu. Sekarang kalian sibuk dengan bayar harga, kalian belajar ya. Perbaiki karakter kalian, baca buku banyak, kalian sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya persis abis kuliah langsung pintu dibukakan. Siti kerja belum kuliah juga ya. Nah, Tuhan lihat dia udah mulai pusing memikirkan uang selesai, uang wisuda, langsung Tuhan kasih kerjaan. Ya kan? Jadi Tuhan itu sayang orang-orang yang luar biasa. Oke, next. Cepat kakak Siti. Jangan kau sudah besar kepala dan tadi dipuji kau lupa. Aplikasi, jangan anggap remeh tugas kecil. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepati janji. Hamba Tuhan yang dipercaya, dipegang itu adalah omongan. Amin. Selama masih suka berdusta, mulu parlente, tidak boleh jadi pendeta. Orang sekarang sudah sangat tidak percaya sama pendeta karena apa? Banyak pendeta bohong, mulu parlente. Oleh sebab itu mau jadi hamba Tuhan, omongan harus dipegang. Amin. Ngomong apa harus ditepati. Tepati janji. Jadi orang yang bisa diandalkan, ya, supaya karakter kita bagus. Oke, lanjut. Yang ketiga, mengapa karakter menentukan masa depan? Karena karakter menentukan arahnya, ya. Masa depan akan luar biasa karena karakter menentukan arahnya. Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kau tidak tabur apa-apa, kau tidak akan menuai apa-apa. Kebaikan itu harus dikerjakan dari sekarang. Amin. Setiap hari kau harus pikir nama baik. Lebih baik tidak punya apa-apa, yang penting nama saya baik di hadapan semua orang. Ya kan? Kerjakan dari sekarang. Jangan tunggu besok-besok. Mulai dari sekarang. Karakter adalah benih. Karakter baik, masa depan baik. Karakter buruk, kehancuran datang. Ya, perbaiki semua. Saul kehilangan kerajaan karena tidak taat. Sedangkan Daniel tetap dipakai Tuhan karena integritasnya. Jadi Tuhan sudah kasih Alkitab kita tuh penuh dengan contoh. Ada contoh ini loh, orang yang sudah saya angkat, saya promosikan, sudah luar biasa, sudah jadi raja dia. Tinggal taat aja jalani. Tapi ketika manusia tuh begitu. Sekarang tuh kita masih ngomong masih bagus-bagus. Saya benci lihat orang korupsi. Tapi waktu dipercayakan, tiba-tiba jadi manajer, tiba-tiba gaji naik 100 kali lipat. Korupsi enggak? Iya. Iyalah. Ya. Sekarang belum karena belum ada kesempatan. Jadi Bang Nabi bilang waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Oleh sebab itu, ya, kalau Tuhan sudah promosikan dengan segala keluar biasaannya, jaga karakter. Jangan sampai sedikit ketidaktaatan membuat Tuhan ambil semua anugerah itu. Jadi saya mau bilang anugerah tidak datang ulang-ulang. Amin. Ya. Jangan pikir oh sudah nanti ibu ini tuh dia baik, jadi udah kita begini saja, nanti besok-besok juga dia maafkan. Enggak. Siapa bilang saya sebaik itu? Iya kan? Belum pernah lihat murka Tuhan menyala. Ya. Nah, tapi saya percaya Tuhan kasih hikmat untuk menuntun. Ya. Jadi satu saat kalau Ibu Heni suka veto begitu, santai saja. Itu bukan Ibu Heni marah untuk mau menjatuhkan kalian, tapi itu membuat kalian akan luar biasa. Karena saya rindu masa depan kalian semua jauh lebih dahsyat dari saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Dulu waktu saya khotbah nih, ada seorang asisten rumah tangga dia duduk di kursi paling belakang. Setiap kali saya khotbah habis khotbah tuh, saya samperin dia, kenapa kakak nangis ya, kakak sedih ya, ada pergumulan nih, ada apa yang mau saya doakan? Dia bilang enggak. Lalu kenapa setiap saya khotbah kata, terpukaukah dirimu sampai menangis? Dia bilang enggak. Saya di belakang dengan satu kerinduan, kalau kau pakai dia seperti itu, saya juga bisa, saya juga mau Tuhan. Pakai saya juga, jangan cuma kalian. Saya juga rindu. Nah, dia berdoa. Tahukah kalian sekarang dia doa pagi dengan helikopter.
Dia pergi ke Israel lebih dulu, saya belum. Dia berjalan doa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari asisten rumah tangga. Karena karakternya luar biasa. Dari kesetiaan kecil seperti pembantu istri Naam. Ya kan? Tetapi ketika karakternya baik, Tuhan angkat dengan luar biasa. Ya, dan saudara pikir saya nyonya, aduh deh kau punyanya situ tunggu. Ya, kalau karaktermu tidak ada perubahan, ya sampai di situ saja berkat Tuhan. Apakah ini menggairahkan saudara? Jadi gak usah terpaku, tapi sekarang saya cuma begini gak apa-apa. Tapi kalau karaktermu kamu benahi dari sekarang ini, saya percaya satu saat Ibu Henny ketemu dengan kakak Ika, mungkin dia akan jauh lebih dahsyat dari sekarang. Ya, tapi kalau suatu saat kau berdoa dengan helikopter, doa pagi bawa saya. Dia kan, kalau dia ketemu saya, dia selalu bilang guru. Ya, memang begitu saudara. Guru masih begini, anak buah sudah doa pagi keliling Indonesia, helikopter, enak kan? Kok angkat tangan langsung dari atas begitu. Saya bangga karena setidaknya anak-anak rohani saya berkembang luar biasa. Daniel tetap dipakai Tuhan karena integritas. Oke, aplikasinya jaga hati dan pikiran. Pokoknya hati dan pikiran harus dijaga, harus selaras. Kenapa harus dijaga? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, tapi bukan hati saja, pikiran juga. Makanya hati-hati dengan apa yang kita scroll. Karena waktu mata lihat, muncul di pikiran, tertanam di dalam hati, begitu. Akal jahat, kelicikan mulai naik. Ya, nanti minggu-minggu depan saya akan khotbah tentang satu hal yang luar biasa. Mulai dari dia lihat itu nona cantik, dia langsung gak bisa tidur sampai sakit gara-gara lihat orang cantik. Saya harus dapatkan dia. Dan di situ kejatuhan besar sampai satu kerajaan hancur binasa. Mulai dari hanya karena melihat wanita. Jadi jaga hati dan pikiran. Karakter harus benar. Amin. Bangun disiplin rohani. Mulai dari doa, baca firman. Mau karakter benar, setiap hari harus baca firman. Semakin banyak baca firman, karakter benar. Jadi satu saat ada seorang kakek, dia kasih keranjang. Dia bilang cucunya, dia bilang, ini keranjang ini dia ambil, ini anggaplah keranjang. Ini apa? Keranjang. Jadi dia pergi ke gudang, dia cari ada keranjang. Kalau keranjang itu kan bolong-bolong ya. Dia datang dan dia bilang, cucu, kau pergi ke sungai, ada sungai kecil di pinggir rumah, dan dia bilang, ambil ini, pergi ke sungai, ambil air buat opa. Ya, ember yang saya taruh ini harus penuh dengan air. Jadi kalau pergi bawa ini keranjang, kau ambil air dari sana, datang taruh di sini ya, harus sampai penuh ini baru kau lapor ke opa. Dia bilang, oke opa, biar dia sendok penuh sekeranjang. Sampai di ember masih ada nggak airnya? Kan keranjang. Dia lari semakin cepat, dia datang sampai dia udah lombok. Ini ember belum penuh, ya, jangankan belum penuh, belum terisi. Karena sampai persis air sedikit-sedikit ampas-ampas saja di bawah situ. Wah, dia datang dan dia bilang, opa, bagaimana itu ember mau penuh? Aturan opa kasih baskom atau gayung. Karena opa kasih keranjang dia bolong semua, makanya itu ember tidak bisa penuh. Lalu opa bilang, sebenarnya coba kau lihat. Tadi waktu opa kasih keranjang kotor nggak? Iya, karena itu diambil dari gudang. Sekarang keranjangnya gimana? Pas lihat, oh menyala, keranjang sudah bersih. Lalu opa bilang, nah, waktu kamu bolak-balik kamu sedot itu air itu membersihkan keranjang ini. Dia bilang, opa kalau mau suruh cuci keranjang tinggal bilang saja. Ya, bukan bolak-balik seperti ini. Jadi saya mau bilang, baca Alkitab setiap hari, tanpa sadar kau akan bersih dengan sendirinya. Alkitab itu akan membersihkan kita punya pikiran, membersihkan kita punya hati. Jadi hati dan pikiran tempat bermain-mainnya iblis. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, maka hati dan pikiran itu dibersihkan siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang kita baca.
disitulah keberhasilan datang, masa depan luar biasa. Amin. Jadi masih pemalas doa? Berdoalah, setiap hari harus berdoa. Orang Kristen yang pemalas doa itu kau sudah mati. Ya. Cepat-cepatlah bangun, cepat-cepatlah bangkit, Tuhan sudah mau datang. Jangan malas doa lagi ya. Dan besok pagi hari jam 5 pagi ada doa pagi. Berani kalian tidak ada satupun yang masuk seperti minggu lalu. Ya, semua harus doa pagi, harus rajin doa ya. Bangunkan fajar bersama dengan Tuhan. Kalau hari Senin pagi sudah pemalas, percayalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sama bado. Semua akan pemalas. Jadi kalau Senin bangun segar udah mulai dengan Tuhan, sampai hari Minggunya pasti mantap. Ya, pilih pergaulan yang benar. Katakan sama-sama, pilih pergaulan yang benar. Sekali lagi, pilih pergaulan yang benar. Ya, mau berteman itu minggu lalu firman Tuhan bilang jauhilah mereka. Ya, jauhilah siapa yang suka karakternya hancur dan jauhi. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul itu menentukan. Ya, jadi kalau teman kita nggak ada perhatian di firman Tuhan, diperhatiannya cuma TikTok setiap hari, nah bahaya. Karena setiap hari kita akan ikut-ikutan TikTok sampai kita lupa baca firman Tuhan. Ya, jadi tidak masalah mau TikTok setiap hari. Sebelum TikTok baca satu ayat, satu pasal. Persis satu pasal selesai baru sudah TikTok sampai rusak itu TikTok yang pending. Ya, sudah baca satu pasal. Pilih pergaulan yang benar. Oke, lanjut. Kesimpulan, masa depan bukan kebetulan. Jadi jangan ada yang bilang, oh karena kebetulan aja nasibku baik. Enggak ada. Masa depan adalah hasil dari karakter yang dibentuk hari ini, bukan talenta yang utama, ya, tapi karakter. Amin. Jadi semua orang minta bakat, bukan talenta yang utama, bukan juga keberuntungan, ya, bukan karena nasib, bukan, tapi karakter yang serupa dengan Kristus. Oke, penutup. Tuhan tidak hanya mencari orang yang hebat, Tuhan mencari orang yang berkarakter. Mari bertanya pada diri sendiri, apa saya jujur? Tertangan di dada. Jujur nggak? Dalam segala hal, udah belajar jujur? Ya? Apakah saya setia? Dengar, ukuran kesetiaan tuh sampai mati. Kalau belum mati, belum bisa bilang dia setia. Ukurannya tuh sampai mati. Ya, jadi memang setia itu susah. Tapi barang siapa yang setia, dia akan dipercayakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Menjadi orang setia. Apakah saya hidup benar di hadapan Tuhan? Mau hidup benar? Ya. Minimal mulai dari mau. Tuhan, saya mau hidup benar. Arahkan saya. Saya percaya Tuhan akan bimbing saudara. Makin hari makin benar. Karakter makin luar biasa. Masa depan makin luar biasa. Angkat tangan tinggi-tinggi.